Polda NTB melimpahkan kasus copet jaringan internasional. Lima tersangka korupsi proyek pembangunan dermaga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melimpahkan kasus copet jaringan internasional yang tertangkap saat perhelatan USBK di sirkuit Mandalika diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum karena berkasnya sudah lengkap atau P21. Tersangka dan barang bukti kasus copet jaringan internasional yang tertangkap tangan saat perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menegaskan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan tahap 2 dan penanganan perkaranya di tingkat kepolisian dinyatakan tuntas. Dalam kasus tersebut ada 2 kasus copet yang berhasil terungkap berkat kerjasama masyarakat lokal maupun kepolisian. Sudah tahap 2 semua ya, terkait masalah pelaku copet yang lalu pada saat USBK. Kita sudah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi, baik terakhir tadi beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan. Dan itu kita juga percepat bagaimana upaya-upaya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kita. Ke depan juga kita mewaspadai terhadap kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi di wilayah khususnya di sekitar sirkuit MotoGP. Sebelumnya 2 kasus tersebut berada dalam lokus yang sama namun dalam tempat berbeda. 2 kasus itu berasal dari 2 grup copet berbeda. Untuk kasus pertama dengan kelompok yang beranggotakan 4 orang asal Jakarta dengan inisial DC, 46 tahun, suami dari LA 41 tahun, bersama anak perempuannya DA 24 tahun dan tetangganya W 33 tahun, kasus mereka dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. 4 tersangka diserahkan ke Kejaksaan bersama barang bukti kasus berupa 3 unit telepon genggam yang diduga hasil kejahatan bersama pakaian tersangka. Sementara untuk kasus jaringan copet kedua yang beranggotakan 4 orang tersangka yakni AZ 50 tahun, asal Jakarta Pusat, FS 57 tahun, asal Kabupaten Bandung, MY 38 tahun asal Pematang Siantar, dan seorang wanita berinisial M 34 tahun asal Jakarta Timur sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 5 tersangka korupsi proyek pembangunan dermaga tahun anggaran 2017 di Gili Air, Lombok Utara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. 4 dari 5 tersangka menjadi tahanan titipan Kejaksaan di Rutan Polda NTB. Inilah 4 dari 5 tersangka korupsi pembangunan dermaga tahun anggaran 2017 di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara. Terdiri dari pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, pengawas dan pelaksana proyek ini diduga merugikan negara hingga mencapai 800 juta dari total nilai proyek 6,7 miliar. Kerja ini yang semulanya dikerjakan sesuai dengan desain gambar perencanaan, tetapi proyek atau visi yang dikerjakan tidak sesuai, di mana beberapa pekerjaan volume yang berkurang. Dari volume yang berkurang itulah secara spesifikasi teknisnya dilakukan penghitungan sehingga ditentukan kerugian. Nah ini kerugian inilah yang disebutkan sebagai perbuatan korupsi merugikan keuangan negara. Jadi pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan ini adalah 6, sekian miliar pada tahun anggaran 2017 yang lalu. Dugaan kerugian negara ditengarai pada pengurangan volume pekerjaan dari pembangunan dermaga yang dikerjakan. Adapun dari peristiwa tersebut negara diberikan 782
Rp377.250. Dari peristiwa tersebut, kita telah berhasil mengamankan dari kerugian negara sebesar Rp40 juta. Artanto menambahkan kasus korupsi pembangunan dermaga Gili Air dengan 5 orang tersangka dinyatakan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sambil menunggu proses persidangan, kini 4 dari 5 tersangka menjadi tahanan titipan Kejaksaan di Rutan Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 2 pasien terkonfirmasi terjangkit kasus varian Omikron COVID-19. 1 pasien asal Mataram meninggal dunia. Data Satgas COVID-19 Kota Mataram per 22 Januari 2022, 2 pasien COVID-19 terkonfirmasi terjangkit varian baru Omikron COVID-19. Kedua pasien tersebut dinyatakan Omikron berdasarkan hasil pemeriksaan WGS dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan per tanggal 20 Januari 2022. Dinyatakan terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 varian of concern Omikron dari sampel rujukan RSUD Provinsi NTB. Sesuai dengan rilis Satgas penanganan COVID-19 Provinsi, memang 2 hari yang lalu diketemukan adanya 2 warga masyarakat kita yang terkonfirmasi positif varian baru Omikron. Nah, salah satu diantaranya memang warga Kota Mataram. Dan ini sebetulnya yang bersangkutan ini usianya sudah cukup lanjut ya, 63 tahun, jenis kelamin perempuan. Ya, yang bersangkutan juga memiliki riwayat penyakit bawaan yaitu sesak nafas dan anemia. Ya, dan yang bersangkutan juga belum pernah vaksin. Jadi, 1 pasien berasal dari Kabupaten Sumbawa terkonfirmasi pada 26 Desember 2021 yang telah dinyatakan sembuh, tidak memiliki riwayat berpergian, namun kontak erat dengan orang yang telah berpergian keluar daerah dan telah divaksin pertama. Pasien kedua dari Kota Mataram dinyatakan COVID pada 13 Desember lalu dan telah meninggal dunia, tidak memiliki riwayat berpergian dan belum divaksin. Jawabannya adalah ayo percepat vaksinasi, masuk booster. Jadi kondisinya memburuk diduga karena belum divaksin, Pak. Yang jelas kalau kita lihat dari pasien yang ada di Kota Mataram, komorbidnya banyak. Dengan ditemukan varian Omikron di NTB, pemerintah menghimbau warga tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan ketat dimanapun berada, selain telah menjalani vaksinasi. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.